Selamat pagi semuanya. Kali ini kita masuk pada materi yang baru. Kemarin kita sudah membahas cara menyelesaikan bentuk soal persamaan eksponensial. Kali ini kita masuk ke pertidaksamaan eksponensial. Nah, jadi ingat ada perbedaan dari antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan itu dia ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan, tandanya itu dia menggunakan tanda lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi ada 4 tanda ya. Nah, ini mungkin di pelajaran wajib sudah kalian pelajari juga. Oke, kita langsung masuk dulu untuk materinya ya. Jadi pertidaksamaan eksponensial itu pengertiannya adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel. Jadi eksponen atau pangkatnya itu dia ada variabelnya ya. Variabel itu masih ingat kan? Variabel itu yang bentuknya yang X, yang Y, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan eksponensial, kita menggunakan sifat-sifat kemonotonan. Masih ingat sifat-sifat kemonotonan? Iya, jadi sifat kemonotonan itu ada 2. Kalau nilainya A lebih besar dari 1, berarti dia monoton, masih ingat? Monoton naik. Kalau nilai A-nya antara 0, ini nilai A-nya lebih besar dari 0, A kurang dari 1, artinya nilainya itu antara 0 dengan 1, berarti dia memiliki kemonotonan turun. Nah, dari kedua sifat kemonotonan ini nanti kita akan menggunakan untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan eksponen. Nah, kita masuk kepada soal yang pertama dulu sebelum masuk ke contoh yang pertama ya. Ini kita masuk ke sifat kemonotonan yang pertama. A lebih besar dari 1. Nah, apabila A ini basisnya ya. Pangkat fx ini dalam bentuk persamaan eksponensial nanti, pertidaksamaan eksponensial ya. Kemudian A pangkat gx. Nah, kalau bilangan pokoknya ini sama, coba kalian perhatikan baik itu yang pertama, kedua, ketiga, dan 4. Coba diperhatikan kalau misalkan bilangan pokoknya ini A-nya ini sama, oke. Ruas kiri dengan ruas kanannya harus sama ya. Berarti otomatis yang kita ambil nanti hanyalah pangkatnya saja, yaitu fx lebih besar dari gx. Nah, kemudian yang kalian perhatikan tandanya ada mengalami perubahan tidak pada bagian yang ini. Nah, ketika mau mengambil pangkat fx gx-nya ternyata tidak mengalami perubahan kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk mengerjakan soal dalam bentuk seperti ini nanti bilangan pokoknya itu harus sama dulu ya, harus disamakan dulu. Kalau sudah sama baru bisa kita ambil pangkatnya. Nah, kalau kita ambil pangkatnya, tandanya tidak akan mengalami perubahan, namun akan memiliki tanda yang sama dengan tanda yang semula. Oke, ini untuk yang nilai A-nya lebih besar dari 1. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Berikut contohnya. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial. Nah, soal yang contoh pertama, 3 pangkat 2x kurang 3 kurang dari sama dengan 1/81. Nah, jadi ruas kiri dengan ruas kanannya ini kita harus samakan dulu bilangan pokoknya. Nah, kalau kita perhatikan ini bilangan pokok yang di sebelah kiri itu 3 dan bilangan pokok yang di sebelah kanan itu 1/81. Nah, kalau beda berarti harus kita samakan dulu. Cara menjawabnya seperti ini langkah-langkahnya. 3 pangkat 2x kurang 3 kurang dari 1/81. Nah, kalau kita perhatikan 81-nya ini harus kita ubah. Kita ubah menjadi berapa? Kita ubah menjadi 1/3 dipangkatkan 4. Oke, ini masih tidak keluar dari konteks sifat-sifat eksponen ya. Nanti kalian akan melihat bahwa nanti di sini masih ada keterkaitan dengan sifat-sifat eksponen. Nah, setelah kita membuat 81 ini menjadi 3 pangkat 4. Oke. Kemudian ini tetap dituliskan ya, yang di sebelah kirinya 3 pangkat 2x kurang 3. Jadi ini tetap nih. Kurang dari sama dengan, nah 1/3 pangkat 4 ini kita gunakan sifat eksponen. Masih ingat kan sifat eksponen yang A
1 per A pangkat N. Nah, ini kalau kita ubah ke bentuk sifat eksponennya menjadi A pangkat min N. Jadi seperti itu ya. Ini masuk ke bagian yang sifat eksponen. Jadi masih ada keterkaitannya. Jadi untuk dasar sifat-sifat eksponensial jangan sampai kalian lupa. Nah, jadi yang 1 per 3 pangkat 4 ini kita ubah menjadi 3 pangkat min 4 sesuai dengan sifat eksponen. Nah, setelah ini diubah, kalau kalian perhatikan ini bilangan pokoknya ini sudah sama kan? Nah, sudah berdasarkan persyaratan yang di atas tadi. Kalau A nilainya lebih besar dari 1, otomatis kalau ini udah sama berarti pangkatnya yang diambil. Nah, otomatis yang ini coba diperhatikan. Bilangan pokoknya sudah sama kan? Ini 3, ini 3. Nah, kalau ini sudah sama, hanya yang kita ambil adalah fx, gx-nya saja. Ini diabaikan. Sama seperti contoh yang persamaan ya. Kalau kiri dan kanan bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita abaikan bilangan pokoknya. Kemudian kita ambil pangkatnya yaitu 2x kurang 3. Oke. Kemudian min 3. Nah, jadi ini anggapnya kita hilangkan 3-nya yang ini ya. Saya buat di sini dicoret. Nah, setelah ini kita ambil pangkatnya, kita pindah ruaskan. 2-nya tetap. Kurang dari sama dengan yang sejenis ya, kita kelompokkan. Min 4-nya tetap, yang ini pindah ruas menjadi positif 3. Oke, 2x kurang dari sama dengan min 4. Nah, 2x kurang dari min 4 tambah 3 hasilnya adalah min 1 kan. Nah, berarti kita mencari nilai x-nya. X kurang dari sama dengan min 1. Ini kalau perkalian kita pindah ruaskan jadi bagi ya 2-nya. Berarti min 1 per 2. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah E kurang dari min 1 per 2. Jadi ini jawabannya. Ini untuk contoh yang pertama ya. Apabila bilangan pokoknya lebih besar dari 1 ya. Nah, coba kalian perhatikan tadi bilangan pokoknya ini berapa nih? 3. Nah, nilai A-nya lebih besar dari 1, 3 lebih besar dari 1 kan? Oke, otomatis kita menggunakan nanti bagian yang ini. Ini syaratnya ini, jadi tanpa mengalami perubahan tanda ya kalau kita mau mengambil pangkatnya. Oke, bagian sini. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Nah, pada bagian yang kedua ini nilai A-nya itu lebih besar dari 0, A itu kurang dari 1. Kalau kita perhatikan bentuknya ini ya, sama juga dengan yang tadi yang A lebih besar dari 1. Jadi harus kita samakan dulu bilangan pokoknya. Kalau sudah sama, nah tinggal kita lihat bilangan pokoknya ini dia antara 0 dengan 1 enggak? Kalau antara 0 dengan 1 berarti pangkatnya kita ambil kan, ini sudah sama ya. Pangkatnya kita ambil fx. Oke, nah sekarang kita perhatikan tandanya di sini lebih besar dari. Setelah diambil pangkatnya dia berubah menjadi kurang dari. Begitu pula yang lebih besar dari sama dengan mengalami perubahan tanda. Kurang dari jadi lebih besar dari ya. Kurang dari sama dengan jadi lebih besar dari sama dengan. Sehingga nanti untuk nilai A bilangan pokoknya kalau sudah sama ya. Kalau letaknya antara 0 dengan 1 baik pun kiri maupun kanan, berarti nanti pangkatnya kita ambil tapi tandanya akan mengalami perubahan. Oke, nah lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Ini ada contoh satu soal. 1 per 2 pangkat x kuadrat tambah 4x tambah 1 kurang dari 1 per 2 pangkat x plus 5. Kalau kita perhatikan ruas kiri, ruas kanan, bilangan pokoknya ini sudah sama. Kalau sudah sama, tidak usah kita ubah lagi. Tinggal kita ambil pangkatnya saja. Jadi kita abaikan, anggap ini kita coret ya. 1 per 2-nya sudah sama kan? Nah, 1 per 2-nya sudah sama. Ini cara menjawabnya. Oke. Ini 1 per 2-nya sudah sama, otomatis kita hanya mengambil pangkatnya saja. Nah, kalau kita mau mengambil pangkatnya, nah kita lihat kan 1 per 2 ini bilangan pokoknya itu dia letaknya kan antara 0 dengan 1 kan.
Nah, antara 0 dengan 1. Antara 0 dengan 1 itu kan bilangannya ada 0,1, 0,2, 0,3 ya. Kemudian ada 0,4 sampai 0,9. Nah, antara 0 dengan bilangan 1 ini letaknya ya. Nah, pokoknya intinya kalau bilangan pokoknya itu dia 1/2, 1/2 itu kan 0,5. Kemudian 4/5 itu 0,25 kan. Nah, 0,25. Tapi kalau misalkan 4/3 itu kan lebih dari 1 kan. Misalkan nanti siapa tahu nanti ada ketemu soal 4/3. Nah, 4/3 ini kan misalnya ya, pangkat X di sini kurang dari 4/3. Nah, kita mau mencari nilainya ini. Nah, otomatis kalau kita kalau 4/3 itu kan nilainya 1, berapa kan, lebih kan nilainya. Nah, otomatis dia letaknya bukan antara 0 dengan 1, sehingga nanti kalau kita mau ambil pangkatnya itu tidak akan mengalami perubahan tanda. Jadi yang mengalami perubahan tanda itu apabila bilangannya itu letaknya antara 0 dengan 1. Jadi kalau misalkan ragu-ragu, ini dibagi aja, 1/2-nya berapa, atau misalkan 4/3-nya berapa, nanti bilangannya itu dia masuknya ke yang lebih besar dari A, lebih besar dari 1, atau ke A itu antara 0 dengan 1. Nah, jadi seperti itu ya cara mengeceknya. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk soal yang ini saya memberikan contoh yang letak A-nya antara 0 dengan 1, otomatis ini kita ambil pangkatnya. Nah, kalau kita ambil pangkatnya, nanti tandanya akan mengalami perubahan. Yang kurang dari menjadi lebih besar dari ya. Nah, setelah kita ambil pangkatnya, ini tadi ingat, jangan sampai lupa, ini harus dibalik ya. Tanda yang ini harus dibalik, yang kurang dari jadi lebih besar dari. Misalkan di sini lebih besar dari jadi kurang dari. Itu saja yang harus diperhatikan kalau ketemu soal seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil pangkatnya X kuadrat tambah 4X tambah 1 lebih besar dari X plus 5. Kemudian X kuadrat tambah 4X kurang, ini pindah ruas ya. Ini tetap ya. Jadi ini positif X jadi pindah ruas ke sini jadi min X. Tambah 1, ini pindah ruas jadi min 5. Jadi dipindahkan ke arah kanan semua. Ya. Nah, setelah itu ketemu nanti hasilnya X kuadrat tambah 3X, ini diperoleh dari 4X kurang X. 1 dikurang 5 berarti min 4 ya. Nanti kita akan memperoleh bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini kita faktorkan menjadi X tambah 4, X dikurang 1 lebih besar dari 0. Kita buat pembuat nolnya. Berarti X sama dengan X tambah 4, berarti X min 4 ya. X kurang 1 berarti X sama dengan 1. Nah, ini saya tidak usah jelaskan lagi karena di wajib saya lihat sudah dipelajari ya, bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sebuah garis bilangan. Nah, jadi ini kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kita masukkan angka min 4 ke sini. Min 4 dari yang kecil dulu ya. Jadi bilangan garis bilangannya ini kita urutkan dari yang kecil, min 4. Setelah itu 1. Nah, nanti saya jelaskan ini ada tanda apa kok jadi plus, di sini minus, kok jadi sini plus. Nah, jadi saya menggunakan titik uji di sini ya. Yang saya rasa paling mudah itu biasanya saya gunakan 0. Titik ujinya untuk mencari. Nah, jadi 0 itu letaknya di mana nih? 0-nya itu letaknya antara min 4 dengan 1 kan? Nah, antara min 4 dengan 1. Saya ambil di sini 0 ya. Nah, ujinya menggunakan X sama dengan 0. 0-nya saya masukkan ke sini. Nah, 0 ditambah 4 itu tandanya apa? 0 tambah 4 kan 4. Tandanya apa 4? Positif kan? Dikali lah di sini. Kemudian 0 kita masukkan 0 dikurang 1. 0 kurang 1 itu min 1. Tandanya apa min 1? Tandanya min kan? Nah, otomatis plus kali minus itu adalah minus. Jadi saya hanya mengambil tandanya saja dari angka yang ini yang saya masukkan. Jadi minus ya di sini. Nah, otomatis nanti di bilangan daerah sini dengan sini dia pasti positif.
Ini di sini plus, ini jadi plus ya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di bagian daerah mana himpunan penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita lihat tandanya ini ya. Ini tandanya lebih besar dari. Nah, kalau lebih besar dari itu biasanya tandanya ke arah yang positif. Kalau di sini kurang dari, tandanya ke arah yang negatif. Nah, karena di sini tandanya lebih besar dari, otomatis daerah himpunan penyelesaiannya berada di daerah yang bertanda plus. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah yang bernilai plus. Nah, otomatis jawaban himpunan penyelesaiannya ada di daerah sini dengan sini ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X. X kalau ke arah sana kan kurang dari X, kurang dari. Nah, ini saya ada lupa menjelaskan inilah. Kalau yang ini kan ada lingkaran putih nih. Kalau lingkaran putih ini, kalau dia tidak ada garis bawahnya, kita gunakan lingkaran putih. Kalau ada garis bawahnya, kita gunakan lingkaran hitam ya di sini. Nah, karena di sini tidak ada garis bawahnya, berarti putih di sini ya. Nah, makanya untuk himpunan penyelesaiannya ini X kurang dari ke arah sana kan, kalau kiri biasanya kurang dari min 4, atau X lebih besar dari ke arah kanan ya. Lebih besar dari berapa? Bilangannya adalah 1. Nah, ini lingkarannya ini putih ya, jangan dihitamin karena tidak ada garis bawahnya. Jadi untuk soal contoh yang ini, itu jawabannya ini. Ingat, kalau untuk ketemu soal, Bu, gimana Bu membedakan? Kita harus menggunakan ini dengan yang ini ya. Kalau ini tadi kan dia tidak menggunakan garis bilangan. Karena apa ini tidak menggunakan garis bilangan? Karena ini ada nggak bentuk persamaan kuadratnya? Nah, kalau dia tidak ada bentuk persamaan kuadrat, otomatis kita langsung ketemu nilai X-nya kan di sini. Nah, kalau misalkan kita ketemu soal yang seperti ini kan bentuknya persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, berarti otomatis kita harus menggunakan garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Itu perbedaan dari keduanya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Ya, ini ada soal. Nah, latihan soal, silahkan dicoba. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. Ini ada 3 soal, silahkan kalian kerjakan 3 soal ini. Nah, nanti saya akan melanjutkan contoh soal yang selanjutnya di bagian yang kedua.